Sejak kita keluar dari dunia lain di Gunung Sarangan waktu itu, aku juga sering bermimpi. Ada seorang kakek datang dan mengambil kamu. Tapi kali ini anak kita, Drupadi. 2, 1. Wow, ini dia pencarian terakhir 28 Agustus 2025 di seluruh bioskop Indonesia. Ini ada teman-teman di layar. Nah, ini dia. Oke, kita foto lagi ya dengan posternya kali ini, boleh? Boleh kita foto dengan posternya, teman-teman Kes? Boleh kembali lihat. Anak maneh atau maneh, nu milu jeung urang. Besok tuh mau telenan bareng teman-teman. Kemana? Sentul atau Hambalang. Sentul atau Hambalang? TikTok, malam udah di rumah. Tadi yang telepon siapa? Akhir ini kita bikin 3 poster sebetulnya. Sebetulnya ada beberapa poster lain, kita bingung. Saking cintanya yang bikin posternya juga mau bikinin kita poster terus gitu. Bayarnya sih sama gitu. Tapi akhirnya kita cetak poster yang kiri sebagai teaser poster, dan ini menjadi eksklusif poster di mana Drupadi ya, itu siapa pemainnya saya nggak tahu namanya. Drupadi ini orang pada bertanya-tanya ini kenapa dia ada di air. Nah mungkin nanti kalian akan lebih mengerti bahwa gerbang gaib Gunung Sarangan itu memang adanya di Curug Citapa. Dan kemudian nanti kita akan kasih lihat poster yang satu lagi ini. Ini film sulit sekali syutingnya, medannya sangat berat. Tapi yang lebih berat lagi adalah kita mengerjakan posnya. Karena filmnya harus jadi 2 dunia. Nah ini, jadi memang saya dikirimin foto oleh Tito dengan Bapak dengan banjir yang sangat besar, longsor dan sebagainya di lokasi, dan memang saya secara khusus mengucapkan terima kasih atas dedikasi luar biasa sehingga karya ini ada. Saya sangat bangga dengan karya ini. Ini film pencarian gunung saya yang terbaik. Saya udah bikin, ini adalah judul yang ketiga setelah Sekolah Nemo, kata film gede. Dan ini semua berkat guru saya ini, Guru Apandi Abdurrahman, yang akhirnya kita setelah 17 tahun kita hadirkan lagi pencarian terakhir. Nah mungkin sedikit sebelum terlalu jauh, kenapa judulnya sama sih dengan 17 tahun yang lalu? 17 tahun yang lalu itu adalah awal cerita pertama Drupadi merayakan ulang tahunnya ke-17. Dia Drupadi, film ini tuh dia syutingnya sampai 10 tahun, 11 tahun ya gitu. Dari ulang tahun ke-10 ke 17 ya kan. Ini emang lama banget gitu. Kenapa pencarian terakhir? Saya bolak-balik waktu itu diskusi pencarian terakhir itu kan bahasa Indonesia emang susah ya. Terakhir ya terakhir, nggak mungkin juga terakhir 1, terakhir 2. Ada nggak sih terakhir 1, 2? Nggak ada kan? Kalau bahasa Sunda ada. Panderi, Pak Panderina pisan. Bisa. Nah, akhirnya saya bilang ke hati kita di luar negeri itu sangat biasa. Patok. Jagawana Gunung Serangan. Pencarian terakhir itu untuk diri saya, Kang. Saya tahu kalian sudah kehilangan 2 orang terdekat kalian. Tapi penting untuk saya dan tim bertindak sesuai SOP. Waktu aku bilang kalau kita ditahu kerjasama gitu. Sampai akhirnya pada suatu sore itu Pak, saya masih ingat suatu sore saya lagi duduk, tiba-tiba Pak Polres ngomong gini, Pan, pencarian terakhir aja. Saya serius Pak, ayo kita jadiin. Nah disitulah langsung gitu loh, maksudnya yang saya langsung dengan nggak langsung ini nggak pakai ragu, nggak pakai apa, serius Pak, kalau serius ayo kita langsung lah gitu loh, ayo kita buat Pak. Nah terus akhirnya di situ kita langsung duduk bareng, mau jelas kita mau ceritanya kemana. Dia tanya, Fandi kamu udah ada cerita dasarnya? Cerita dasarnya udah ada Pak, ya. Kelanjutannya sudah ada. Tapi saya perlu bantuan dari Bapak, jujur gitu loh. Saya perlu bantuan dari Bapak untuk bagaimana kita mempaketkan cerita ini supaya lebih jauh menarik dari ada yang saya buat. Akhirnya kita kolaborasi
Dan sebelum itu juga akhirnya perjalanan pulang. Dari kantor itu saya langsung telepon, Nat ya. Perjalanan terakhir nih gitu. Oh ya gitu. Oke, yuk let's go gitu. Jadi semuanya bergulir aja. Dan alhamdulillah prosesnya lumayan, walaupun dengan beberapa tantangan ya. Apa yang kita mau ceritain, siapa yang mau kita iniin, yang pentingnya siapa, apa yang kita mau kasih, kapan kita mesti ceritain. Kira-kira sekarang apakah benar-benar naik gunung aja yang masih masuk akal gitu loh. Akhirnya kita masukin, kayaknya sekarang kita masukin ke anak muda ke arah trail. Yes. Ke arah trail run. Lagi rame tuh memang Mas sekarang. Lagi rame, yes, kebetulan lagi rame yang masalah trail. Dan terusnya juga setelah kita research, kita lihat juga kebanyakan orang hilang itu tidak harus selalu di puncak gitu loh. Justru banyak yang hilang itu bawah di tengah-tengah gitu loh. Yang di kalau saya bilangnya kan hutan gunung, tapi si Ramal selalu ngingetin saya, gunung hutan Mas, iya gunung hutan. Jadi selalu di bagian gunung hutan ke bawah itu. Dan Boleh makan atau minum di gunung, jangan diambil. Enak. Kenapa kalian jadi hobi gini ya, colong-colongan? Tanpa ada. Sebenarnya waktu 2008 itu kami nggak kerja bareng, tapi saya datang ke sebuah premier film yang temanya sangat-sangat berbeda dari film yang ada di tahun itu gitu ya. Dan wow, berani juga ya. Film pertama, menyutradari pertama, dan Pandi waktu itu baru pulang kuliah juga ya, baru selesai kuliah. Jadi orang ini serius sih, dia benar-benar punya passion yang was nonton filmnya juga beda gitu ya. Salah satu film yang aku tonton, film Indonesia yang aku tonton berulang-ulang gitu. Jadi waktu pas tiba-tiba ditelepon, pencarian terakhir nih Nat, jalan, maksudnya gitu ya. Sequel gitu atau remake. Mungkin sequel sebab ini 17 tahun kemudian kita ngapain gitu ya. Jadi Fandi cerita base ceritanya ini Tito sama Sitanya berkeluarga, punya anak, bla 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 gitu. Jadi oh yaudah yuk kita kerjain. Waktu yang pertama bukan saya yang nulis skenario-nya, tapi karena saya bilang, Van tapi gue nggak tomboy ya orangnya, bohong ya. Maksudnya saya nggak sporty gitu orangnya ya. Ya ini benar. Koordinasi dengan kami. Kang Bernard punya anak. Saya punya 2 anak. Aku mau pulang. Kang Bernard gak mau pakai cara lain. Saya jauh mengenal Gunung Sarangan daripada kamu. Saya tahu ada dunia lain di alam kita. Siapkan APD. Di film Pencarian Terakhir, aku berperan sebagai Drupadi. Jadi karakter Drupadi ini nih, dia anaknya tumbuh dari keluarga yang sangat amat harmonis ya, karena orang tuanya menjaga supaya dia tidak mengalami kejadian yang orang tuanya alami. Jadi sampai umur 11 tahun Drupadi nih tumbuh menjadi anak yang clingy, lucu, dan harmonis hangat gitu keluarganya. Tapi beda dari Drupadi kecil sama Drupadi yang akan nanti kalian lihat. Drupadi 17 tahun ya, itu akan beda sama Drupadi kecil. Karena setelah yang kalian lihat di trailer, setelah ibunya mencoba untuk pergi dan menemukan sebuah jawaban, Drupadi ini tumbuh dari seorang bapak yang turns out dingin ke dia, yang memaksa dan mengharuskan kalau Drupadi yang awalnya punya keluarga yang lovey-dovey, yang hangat, menjadi seseorang yang mandiri. Jadi nanti kalau misalnya kalian lihat, itu beda banget tuh. Kalau misalnya kan kalau naik gunung sebelumnya aku beban ya Pak. Iya betul. Kalau misalnya ini justru aku lebih mandiri. Lebih mandiri, keren. Asyik. Kondisinya Kosong Kang. Perut bengkak, mulut penuh dengan tanah, belatung, dan biota lainnya. Seperti dipaksakan masuk. Film pertama aku kalau kan aku syuting di gunung, karena aku kadang yang lain aku syuting tuh bukan di gunung. Di pantai ya terakhir ya Komangnya kita kan? Iya, di Bau-Bau. Iya. Terus gimana setelah masuk gunung kamu ngerasanya apa tuh? Takut kah? Atau seru kah? Atau gimana?
kebanyakan nonton horor, jadi aku ngerasa kayak ada hantunya gak ya? Ternyata alhamdulillah gak ada. Gak ada, aman. Tapi seneng ya, seru ya syutingnya bareng sama kakak-kakak yang ada di sini ya. Ya, terus Ibu Sita juga pernah ngasih aku boneka Totoro. Aku masih simpen sampai sekarang. Mana kata Alex Sobat, mana nanti dibawa di gala premier ya? Ada di rumah. Iya, nanti gala premier bawa ya, kita tunjukin ke kakak-kakak media ya. Insya Allah kalau ingat. Kita di sini aja sama ibuku. Malam ini kita ngalamin hal aneh, Pak. Sito. Itu kalau punya anak berikutnya, Sita dan Tito. Iya. Sita dan Tito. Kita tuh kelamaan ini bercandaan kita di grup. Brabro mulu. Jujur kita punya WhatsApp grup. WhatsApp grup itu terpecah ya dari geng Gong show ya. Ya, geng Gen Z dan juga geng milenial. Jadi emang kita brabro dan saya satu-satunya perempuan di geng ini. Ya cukup membuat Mas Baim takjub ketika pulang syuting. Kok sekarang panggil aku berapa kali bro dari cukup bro bawa. Oke, film ini mentally challenging secara mentally, physically juga, karena saya nggak pikir tadinya akan sedip ini. Jujur waktu ketemu pertama kali dengan Mas Fandi dipanggil sama Star Vision, itu datang ke kantor, kita ngobrol tuh kita nggak ada screen test ya Mas ya. Jadi waktu itu kita malah ngobrolin tentang relasi yang relate lah dengan keluarga-keluarga di Indonesia, di mana di sini kan POV-nya adalah dari sisi anak di masa remaja, di masa yang sedang menghadapi banyak kegalauan, banyak perubahan-perubahan yang dialami, dan sangat unik sekali saya ngelihat bagaimana relasi seorang ayah dan anak perempuan. Nah, ini mungkin yang nanti akan jadi note-nya gitu ya, untuk seorang ibu tuh bisa mengorbankan diri dan demi memilih, kayaknya bapaknya ada yang lebih berhak untuk mendampingi anak perempuan gitu. Ya itu sangat deep banget. Dari kita ngobrol sama Mas Fandi waktu itu lumayan sih, berapa jam ya Mas ya? Lama ya. Untung nggak jadi workshop parenting. Dan tapi sejujurnya saya sangat bangga. Saya sangat siap waktu itu. Bahkan waktu itu sebenarnya saya pemain yang di callingnya, maksudnya diputuskannya bergabungnya itu belakang-belakangan gitu. Saya nggak tahu susah. Apa itu? Di dusun Durwakan disuapin sama ibunya. Katanya ibunya lagi ngerayain ulang tahun dulu. Anu dahar bakal didahar jiwa. Di sini saya berperan sebagai Tito, ayah dari Drupadi. Tito ini berusaha menyatukan kembali, mencari istrinya yang hilang dan mencari anaknya yang hilang. Kalau tadi Nataya bilang ini hubungannya keluarga, bapak sama anak gitu. Ini gue ngelihat ke belakang ya. Waktu saya nerima skripnya dari Bang Fandi, dari Nataya, ini saya tuh suka banget karena saya ngerasa cerita ini bukan cuma sekedar cerita misteri, cerita horor, cerita pencarian, cerita tentang gunung. Saya ngelihat bahwa cerita ini menceritakan tentang seorang bapak yang menyiapkan anaknya untuk bisa hidup mandiri di kehidupan di masa depan anaknya. Saya ngelihat bahwa hutan gunung itu adalah sebuah perumpamaan dari tantangan hidup. Kayak ngerasa ini kok ceritanya deep banget ya gitu buat saya ya. Sebenarnya dibalik semua keseruan yang ada di semua elemen keseruan di cerita ini, saya ngelihat bahwa ini cerita sebenarnya deep gitu, bahwa ini tentang seorang bapak yang mempersiapkan tentang masa depan untuk anaknya. Nah ini kan diceritakan dengan sangat jelas juga ya di trailer tadi ya, bahwa ada seorang ibu yang pergi mengorbankan dirinya untuk keselamatan anaknya. Ada seorang bapak yang
pergi ke sebuah tempat yang sangat mengerikan, dunia yang lain, berusaha untuk mencari istrinya yang pergi dan gak kembali, dan berusaha untuk menyelamatkan anaknya. Dan dengan proses yang sangat sulit, dengan rintangan dari tim SAR yang yang menolak si Tito ini untuk gak pergi ke atas, terus juga tantangan alamnya, terus juga kengerian makhluk-makhluk yang ada di desa Eleh Sorangan, sampai akhirnya Tito bisa menemukan jawaban dari apa yang bakal didahar jiwa. Jangan ganggu keluarga gua lagi. Ya, gimana? Seru banget karena ini trail run, terus kita tuh beneran ada workshop CrossFit ya. Seru. Jadi memang kita dituntut untuk menjadi orang-orang fit beneran di sini supaya believable banget bahwa kita adalah orang-orang fitness people. Fitness people. Iya, Fatih udah siap banget. Terus seru banget. Terus selain itu seru banget journey-nya. Kita beneran kayak 6 orang sahabatan lagi journey petualangan untuk naik ke atas gitu ya. Tentunya ada mengeluhnya, ada berdebatnya, ada konfliknya, tapi ada keseruannya juga gitu. Terus overall menyenangkan sekali ya. Karakter aku sebagai Nurul juga seru banget. Banyak pesannya aku bisa tak ambil juga dari Nurul gitu. Nanti bisa kalian nonton sendiri tanggal 28 Agustus. Sejak kita keluar dari dunia lain di Gunung Sarangan waktu itu, aku juga sering bermimpi. Ada seorang kakek datang dan mengambil kamu. Tapi kali ini anak kita, Drupadi. Itu karakternya cukup lucu, diskusi. Oke, Ucok itu tiba-tiba gini, Pak Fandi datang ke saya terus dia bilang, kamu tahu fuchsia nggak? Terus saya, fuchsia apa Pak? Nah, Ucok itu harus tahu fuchsia itu apa. Udah, itu doang. Terus dari situ kayak, apa maksudnya? Terus kita ngobrol-ngobrol sama Alika sih, fuchsia apaan sih? Terus dia kasih tunjuk, ternyata fuchsia itu warna, dan saya harus tahu warna itu gitu. Dan baru habis itu diskusi lagi sama Pak Fandi bilang bahwa Ucok ini orangnya harus detail dan harus perhatiin banyak hal gitu, kayak kritis, kayak ngelihat mungkin dia suka foto-foto terus kayak angle-nya kayaknya kurang ini deh gitu. Dia orang yang lumayan peka terhadap tersebut. Mungkin itu aja kalian bisa diceritain. Kalau ngomongin soal geng-geng ya emang geng-geng abis sih, jujur karena maksudnya kita syuting di daerah itu tuh nggak ada tempat hiburan sama sekali gitu, dan sinyal juga kadang-kadang juga buruk. Jadi saya ngerasa lebih terkoneksi sama manusia-manusia yang ada di sana gitu. Lebih banyak banget ngobrol, kita masak-masak, makan-makan, ngobrol-ngobrol gitu. Jadi berasa lebih connected waktu kita syuting di gunung itu sih. Jadi kalau dibilang geng-geng ya geng-geng abis, karena kita jarang main HP sih. Itu jadi malah anak maneh atau maneh nu milu jeung urang. Besok tuh mau teleran bareng teman-teman. Kemana? Sentul atau Hambalang. Sentul atau Hambalang? TikTok, malam udah di rumah. Tadi yang telepon siapa? Gimana ngebangun chemistry bersama geng-geng dan yang pastinya Marshall. Sependapat banget sama Marshall, karena kalau misalnya buat bangun chemistry sama dia nggak usah diragukan ya, kayaknya kita pasti kuat banget di film ini. Ya karena kita punya waktu yang lebih itu untuk ngobrolin bahkan kerjaan. Di saat waktu untuk ngobrolin kerjaan itu kita berbagi pandangan gimana kira-kira kita mau bawain karakter satu sama lain di film ini. Yang pasti Ashel sangat membantu aku untuk nemuin gimana cara kita ngasih bentuk untuk Raka dan Drew juga antara berdua ini. Dan kalau misalnya buat sama teman-teman super fun, teman-teman keren banget, dan tim semua, Pak Fandi, Pak Parwes, semuanya juga udah ngeberi kepercayaan dan ngebantu aku juga untuk bisa bareng gitu nemuin bentuk untuk jadi Raka ini. Yang pasti buat sama geng-geng sih itu super fun teman-teman, karena kita di sana bareng
banyak banget ngabisin waktu bareng. Aku jadi cooking partner sama Fatih di situ untuk kayak kita kemarin gimana Ti? Oke kita masak. Kita masak di situ, serius kita masak. Fatih juga belajar fuchsia dari itu dia. Dari aku. Dari aku. Sorry ya teman-teman, itu skill aku untuk tahu fuchsia itu apa. Patok. Jagawana Gunung Serangan. Pencarian terakhir itu untuk diri saya, Kang. Saya tahu kalian sudah kehilangan 2 orang terdekat kalian. Tapi penting untuk saya dan tim bertindak sesuai SOP. Waktu aku bilang kalau kita ditahu. Membuat film 17 tahun yang lalu hidup kembali. Well, waktu saya pertama dengar tuh, yang saya tanya tuh kayak, ini ada yang hilang lagi nih Van. Ada yang hilang lagi nih Van. Iya. Ini dari mana nih Van sekarang hilang? Ya nyambung cerita yang dulu. Enggak kapok-kapok dia naik ke atas nih. Jadi ya kita ada rasa nih terus dikemasnya kayak apa sekarang nih. Sekarang larinya kemana? Terus saya tanya lagi sama Van, nih kita udah lo nggak minta kita manjat-manjat guling-guling di gunung lagi kan? Ini 40 lebih nih, udah beda nih. Oh enggak, tenang. Nanti ada jensi yang kita kerjain. Oh jadi itu ajakannya, ada jensi yang kita kerjain. Kita bisa kasih bebannya ke mereka nih. Iya. Oh oke. Oh iya, yang jatuh segala macam gitu udah ke merekanya. Iya mereka. Oh oke, let's do it. Kita bisa ngeliat nggak ketika mereka lompat jatuh? Bisa. Oke, let's do this. Oke. Gantian. Terus ya akhirnya kita ngobrol lagi tentang cerita. Ada pesan-pesan tertentu yang ingin mereka sampaikan dan selipkan di sini, dan menurut saya dari skrip yang ada dan bagaimana teman-teman menyampaikan semua karakter itu, banyak kisah-kisah yang sebetulnya nggak, menurut saya ya, nggak seperti film horor lainnya. Diselipinnya secara natural sekali, jadi bukan yang kayak dipaksakan idenya atau sesuatu yang dibuat-buat, nggak, tapi kalau memang situasinya yang membuat mereka mengalami cerita-cerita itu, cerita mengenai keluarga, persahabatan, dan bagaimana manusia berinteraksi dengan alam, karena memang tempatnya langsung di alam. Ngomong-ngomong, Patok. Jagawana Gunung Serangan. Pencarian terakhir itu untuk diri saya, Kang. Saya tahu kalian sudah kehilangan 2 orang terdekat kalian. Tapi penting untuk saya dan tim bertindak sesuai SOP. Waktu aku bilang kalau kita ditahu. Dan saya mau klarifikasi dulu buat karakter Tito. Maaf ya kalau Basarnas dianggap halangan. Kami cuma membantu SOP ya. Tolong ya. Oke. Gunung halangan. Oke. Basarnas enggak, kita pro. Oke. Jadi kalau dari sebenarnya Basarnas bukan halangan. Apa tuh? Kang Bernard halangan. Personal. Ada apa dengan Kang Bernard sebenarnya? Ya ini bawaan dari 17 tahun yang lalu. Karena kita semuanya udah putih, rambutnya, jenggotnya, dia doang yang nggak berubah sampai sekarang 17 tahun. Saya mau berusaha masuk ke geng-geng tapi nggak diterima. Saya udah invite dong gitu. Accept saya. Ya di kita nggak diterima, beda sendiri, nggak berubah. Di geng-geng juga mereka curiga, kayaknya ada yang salah nih, nggak bisa. Nanti saya mau beli sepatu kayak. Oke, jadi memang ini menurut saya waktu pas saya ketemu Fandi udah lama banget dulu dikenalin dengan tim pencarian terakhir yang awal sampai yang sekarang, menurut saya yang tidak hilang esensinya adalah filmnya tuh emotional connection antara karakter, antara di sekarang ini ayah anak apalagi gitu ya. Dulu saya waktu pas film pertama belum menikah dan punya anak, dan sekarang diangkat hubungan itu nggak pernah hilang emotional meaningnya yang menurut saya jarang itu dan sulit untuk di capture dalam sebuah film sebenarnya, karena koneksi itu kan sebenarnya sangat relatable buat para penonton. Tapi kalau misalnya diceritakan dengan tidak tepat, nggak kena tuh ke penontonnya. Dan salah satu yang bikin pencarian terakhir sampai sekarang, kalau yang dulu tuh
orang nonton itu karena orang kena ke emosionalnya. Dan sama-sama waktu Doni baca skrip, saya juga mengalami hal yang sama pada saat saya baca skripnya Nataya dan Fandi. Itu langsung that connection of emotions itu langsung kena yang wah, ini film ngomongnya something yang apa ya, istilahnya dari ujung ke ujung tuh kita ngikatnya tuh emosinya gitu. Karakter Tito di sini perjuangannya tuh kita bisa nontonin Tito selama 2 jam tuh karena ikatan emosinya. Jadi memang ini film tidak sembarangan hanya dibikin karena kemarin nih filmnya keren bikin lagi, enggak. Tapi ada something yang kita mau sampaikan dan mudah-mudahan ini pembeda dan menjadi istilahnya experience dan pengalaman yang berbeda untuk penonton Indonesia. Untuk boleh makan atau minum di gunung, jangan diambil. Enak. Kenapa kalian jadi hobi gini ya, colong-colongan? Tanpa ada dibawa ku aing. Nah, itu dia. Artinya kalau bukan kamu yang ikut sama saya. Nah, Ibu. Itu pencarian berikutnya. Enggak, ya saya yang masih polos di sini ya. Polos dalam arti mereka kan sebagian udah pernah ikut pencarian terakhir yang dulu. Saya dulu tidak sempat nonton. Di sini ketemu ya orang-orang yang sudah pernah main di film. Oh gitu Kang. Gitu. Oke Kang. Jangan coba. Tapi alhamdulillah kita bisa membangun chemistry ya. Terima kasih Pak Parwes sudah memberikan kepercayaan kepada saya. Boleh berikutnya. Pencarian kita Pak selanjutnya. Terima kasih, tepuk tangan tuh. Koordinasi dengan kami. Kang Bernard punya anak. Saya punya 2 anak. Aku mau pulang. Kang Bernard gak mau pakai cara lain. Saya jauh mengenal Gunung Sarangan daripada kamu. Saya tahu ada dunia lain di alam kita. Siapkan APD.